Banyak eksportir pemula tuh bingung banget gimana caranya nentuin harga jual ekspor yang pas. Jadi jangan sampai harga kalian terlalu tinggi, buyer pasti langsung kabur. Tapi juga kalau terlalu rendah, kalian malah rugi dan bisnis ekspornya bisa nggak tumbuh. Maka di video ini saya akan kasih strategi gimana caranya sih nentuin harga jual ekspor dengan cerdas dan realistis. Pastikan kalian tonton sampai habis dan langsung dipraktekin. Cara pertama adalah cek harga global. Tapi disclaimer ini hanya berlaku buat produk-produk yang mentah, produk-produk komoditas. Misalnya produk beras, kopi, minyak, cocoa beans. Nah, kita bisa cek harga globalnya di website seperti tradingeconomics.com. Di sana ada harga per kilo, per hari ini berapa. Misalnya kita mau ekspor cocoa beans, tinggal search aja cocoa price per ton di Trading Economics. Di situ kita bisa lihat harga dunia hari ini dan trennya bagaimana selama beberapa bulan terakhir. Jadi riset ini sangat penting supaya kita tahu nih posisi harga kita di pasar global masih kompetitif atau enggak. Khususnya di segmen pertama ini hanya untuk produk-produk yang mentah. Nah, yang kedua, kalau kalian produk-produk yang udah setengah jadi atau produk jadi, tentunya harganya secara global itu nggak bisa kita akses. Tapi ingat, kalau jualan, kemampuan kita nentuin harga itu juga sebagai skill. Jadi kalau kalian bisa jual harga lebih tinggi dari rata-rata pasar, artinya kalian lebih jago dari kompetitor. Karena buyer itu nggak selalu cuma beli dari harga aja, tapi juga dari value. Misalnya packaging kalian lebih bagus, respon lebih cepat, pengiriman lebih aman, ada garansinya. Itu semua bisa jadi alasan supaya kita bisa jual di harga lebih tinggi. Jadi ingat, menentukan harga juga sebuah skill dan kemampuan. Jadi pastikan kalian terus-menerus implementasi strategi, naikin servis, naikin pembeda supaya kita bisa jual di harga yang lebih tinggi. Nah, selanjutnya, cara paling realistis untuk tahu harga yang pas, yaitu langsung trial, langsung tembak ke buyer-buyer yang sedang kita hubungi. Misalnya dengan kirim penawaran nih ke beberapa buyer dengan harga yang berbeda, kita bisa lihat respon mereka seperti apa. Dari situ kita bisa dapat feedback langsung, oh harga kamu terlalu tinggi, atau kita bisa ambil kalau di bawah sekian. Nah, itu adalah data emas buat kita evaluasi sebagai pebisnis, sebagai eksportir untuk menentukan harga market rata-rata yang bisa kita tawarkan ke calon-calon buyer kita. Nah, cara selanjutnya adalah dengan survei kompetitor ataupun dengan supplier. Kita bisa lakukan survei nih ke kompetitor dengan supplier-supplier produk kita. Kita bisa tanya langsung, biasanya jual berapa, atau ke pameran. Kita bisa kirim email juga ke kompetitor dari negara lain untuk tanya harga FOB mereka berapa. Ini bukan sekedar untuk nyontek, tapi untuk memahami market range di produk kita yang realistis. Misalnya ketika saya mau ekspor cocoa powder, saya juga tanya nih kompetitor di Malaysia, di Vietnam, di China, mereka jual di harga FOB berapa. Saya email aja minta price list-nya. Ketika saya sudah dapat price list-nya, saya jadi tahu market range untuk cocoa powder itu berapa. Karena ketika kita masih eksportir pemula, kita nggak tahu nih. Kita nggak punya ide, ambil profitnya berapa, harga market di pasar seperti apa. Maka cara ini dengan survei kompetitor, survei ke supplier, kita bisa tahu harga market rata-rata berapa. Atau bisa juga datang ke pameran internasional, kita bisa tanya langsung ke eksibitor yang produknya serupa dengan kita, supaya kita mengetahui harga jual mereka itu seperti apa. Cara selanjutnya adalah dengan mengecek data perdagangan internasional. Ada banyak sekali website yang menjual dan memberikan data-data perdagangan internasional. Kita bisa cek di beberapa website ya, seperti trademap.org, Divosa, Import Genius, Fujis. Jadi ada banyak sekali website yang kita bisa lihat harga ekspor buyer dan supplier langsung secara real. Tapi emang ada juga yang gratis, ada juga yang berbayar, silakan kalian cek sendiri. Misalnya kopi dari Vietnam dijual ke Eropa di harga sekian dolar per ton. Dan di situ kita bisa tahu nih range harga yang kompetitif di pasar tujuan untuk menyaingi kopi Robusta Vietnam, contohnya. Nah, cara terakhir adalah dengan menambah value dan service kita. Karena kita nggak mau terjebak di bisnis yang perang harga terus menjual dengan harga serendah mungkin. Kita mau jual di harga yang lebih tinggi. Caranya gimana? Yaitu dengan menaikkan service. Kasih kecepatan respon, kualitas packaging, sertifikasi, after sales, dan diferensiasi lain yang nggak dimiliki oleh kompetitor. Karena ini bisa jadi alasan buyer rela bayar lebih mahal ke kita, bukan ke kompetitor karena misalnya kita punya garansi, kita punya servis jasa desain gratis. Jadi intinya menentukan harga jual ekspor itu bukan tebak-tebakan. Ini adalah kombinasi dari riset pasar, skill jualan, dan eksekusi langsung di lapangan. Jadi kalau ditanya bagaimana cara menentukan harga jual ekspor, ya nggak ada cara bakunya. Ini adalah sebuah seni, ini adalah sebuah keterampilan yang butuh kalian latih. Dan semakin tinggi jam terbang kalian di dunia ekspor, di dunia bisnis, pasti kalian akan bisa menentukan harga jual yang jauh lebih tepat. Maka itu saran saya, pastikan kita selalu fokus di produk tertentu. Pilih dulu satu produk supaya kita bisa menguasai industrinya, mengetahui harga pasarnya berapa. Karena kalau kita langsung terjun di banyak produk, kita pusing mikir banyak harga yang harus kita pelajari.
Maka pilih dulu satu, kuasai dalam-dalam, kuasai medannya, lapangannya, sehingga kita bisa menjadi yang terbaik di produk tersebut. Oke, semoga bisa bermanfaat, semoga kalian bisa dapat profit ekspor segera tahun ini dan jadi eksportir terbaik kebanggaan Indonesia.